langsung. Mana panitianya? Panitianya mana? Nabda. Kita mulai. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi ibnu Abdillah al-Hashimi al-Qurashi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah biiznillahi wa taufiqih, setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang terus menerus harus menjadi rotban, kita jadikan hal yang terus kita lafadzkan, dan kemudian bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas insyaallah salah satu sahabat utama, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang tidak cukup kiranya kata-kata maupun tulisan menggambarkan kedermawanan beliau, tidak cukup segala macam pujian untuk memuji sifat-sifat beliau yang mulia. Terutama adalah sifat malu, al-haya. Karena begitulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga kemudian beliau berhak menjadi menantu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahkan dengan kedua putrinya, yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummi Kulthum radhiyallahu anhuma. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai tentu saja dengan nasab daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia, Utsman ibnu Affan ibnu Abil As. Nama kakeknya Abul As, ya. Ibnu Umayyah, berarti beliau dari kalangan Bani Umayyah. Ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, ya. Tentu setelahnya Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, dan seterusnya Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, sesuai dengan nasab dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertemu nasab daripada beliau ini Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW pada kakek mereka yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf, ya. Oleh karena itu beliau termasuk di antara orang-orang Quraisy, dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an tidak terpaut jauh umurnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Jadi usianya
6 tahun ba'da amil fil, setelah tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, 6 tahun kemudian Utsman ibnu Affan lahir. Tidak terlalu jauh, beda 6 tahun saja. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama atau termasuk kelompok golongan yang pertama masuk Islam. Oleh karena itu beliau menyebut, inni la rabi'u arba'a fil Islam, sesungguhnya saya adalah orang yang keempat masuk Islam. Rabi'u arba'a fil Islam, ya, orang yang keempat masuk Islam. Yang pertama siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, atau Abu Bakar yang kedua, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang keempat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sesungguhnya Utsman ibnu Affan ini sudah punya hati dengan putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, sejak awal, ya, sejak awal sudah punya hati. Tetapi Ruqayyah ini kemudian dinikahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dilamar anak pamannya Abu Lahab. Oleh karena itu Ruqayyah dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah, sedangkan Ummi Kulthum radhiyallahu anha dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Jadi dua anak Rasulullah SAW dinikahkan dengan dua anaknya Abu Lahab sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ya. Dan kebiasaan orang-orang Arab adalah menikah di saat mereka masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, biasa saja, ya. Mereka melayani suaminya tetapi qabla dukhul, belum masuk di kamar, ya. Mereka hanya melayani suaminya, ngasih makan apa segala macam, itu saja, ya. Nanti setelah haid baru, ya, mereka kemudian masuk sebagai seorang suami istri, begitu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Utbah dan Utaibah tentu meminang Ruqayyah dan Ummi Kulthum pada saat masih kecil. Dan kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Dan setelah turun surah Al-Alaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salah satu ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, peringatkan, berilah dakwah kepada keluargamu yang terdekat. Makanya berdakwah itu adalah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Itulah alasannya kemudian Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa, ya, namanya jabalnya Jabal Qubaish yang sekarang jadi istana raja di samping Bukit Sofa itu. Dan kemudian beliau berteriak, wahai Banu Adi, wahai Banu Hashim, wahai Banu, semua bani-bani dari kalangan orang-orang Quraisy dipanggil, wahai Bani Makhzum, wahai, dan seterusnya, dipanggil semuanya. Ya, datang mereka semua. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian percaya kalau di belakangku, belakang bukit ini aku katakan ada musuh yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Engkau adalah Al-Amin, engkau adalah seseorang yang terpercaya. Tentu kami percaya ucapanmu. Oleh karena itu ketahuilah bahwa aku diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan agama ini, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ya, pada saat itu siapa yang marah? Abu Lahab, pamannya plus besannya. Dia yang marah. Dia katakan, tabban laka ya Muhammad, katanya, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk keperluan ini kamu kumpulkan kami? Maka murkalah Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah surah Al-Lahab. Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, sungguh telah celaka. Ya kan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada guna hartanya dan apa semua yang ia usahakan, dan seterusnya sampai akhir surah Al-Lahab, ya, di mana Al-Lahab itu adalah neraka yang menyala-nyala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada besannya itu, yang juga pamannya, bahwa engkau nanti akan dilahap oleh neraka, begitu. Maka marahlah Abu Lahab ini, ya. Maka marahlah dia. Kemudian dia datangi kedua anaknya Utbah dan Utaibah dan memerintahkan mereka untuk menceraikan istrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ya, karena mereka masih kecil, tentu qoblat dukhul, mereka masih bersih. Tentu mereka masih bersih. Dan demikianlah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Demikian cara Allah. Diceraikan mereka berdua, dan ternyata kemudian kabar itu menjadi kabar gembira buat Uthman bin Affan. Karena sesungguhnya Uthman sebetulnya pernah melamar Ruqayyah di masa sebelum Islam, di mana pada saat itu, ya, dia dirundung rasa marah, dirundung sumpah karena ternyata Ruqayyah sudah dilamar orang lain, sudah dinikah orang lain, ya. Lama sekali dia bete, kata orang sekarang itu, ya. Sampai akhirnya dia bercerita kepada kholahnya, saudara ibunya, ya. Kemudian saudara ibunya pun menyampaikan, wahai Uthman, maukah engkau aku beri kabar gembira, katanya, bahwa ada berita di mana seseorang telah menyampaikan dirinya seorang nabi, bahwa dia adalah seorang nabi, ya. Maka bertanyalah siapa namanya Uthman, siapa dia? Aku dengar dia itu Muhammad. Dan kemudian berceritalah kholahnya itu bahwa setelah Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Quraisy, maka terjadilah dialog dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab memerintahkan untuk menceraikan kedua putri Rasulullah SAW dari anaknya. Maka gembira Uthman, ya. Kholahnya belum masuk Islam saat itu. Maka keluarlah dia, ya. Dia keluar dan dia kemudian bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, benarkah kabar yang aku dengar bahwa Muhammad telah mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi? Benar, katanya. Kalau begitu, ajak aku ke sana. Karena ternyata Uthman ibnu Affan ini adalah termasuk di antara orang-orang yang menunggu datangnya Nabi, seperti halnya Abu Bakar yang saya ceritakan kemarin. Sama kondisinya. Dia termasuk seseorang yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, karena dia tidak pernah menyembah berhala, dia tidak pernah minum khamr, dia tidak pernah ribut sama orang, sopan, ganteng, ya, tidak tinggi, tidak pendek, rambutnya ikal,
Ya, Utsman ibnu Affan itu perlinte dan seseorang yang termasuk di antara kalangan bangsawan Quraisy. Dan dia dicintai oleh orang-orang Quraisy. Apa yang sering orang Quraisy sebutkan di saat mereka kemudian berbicara tentang Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Apa kata mereka? Kata mereka, di saat kadang-kadang mereka pada saat gendong anaknya, ya, atau di saat mereka istri-istri mereka itu ingin menyampaikan rasa cintanya kepada suaminya, ya, ingin mereka menyampaikan rasa cintanya kepada suaminya. Apa yang biasanya disebut oleh mereka? Ya, mereka mengatakan, uhibbuka warrahman kama yuhibbu Quraisyun li Utsman. Uhibbuka warrahman. Jadi sambil gendong anaknya apa katanya? Uhibbuka warrahman. Aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai Allah Ar-Rahman. Kama yuhibbu Quraisyun li Utsman, sebagaimana cintanya orang-orang Quraisy kepada Utsman. Begitu juga wanita-wanita Quraisy, ya, pada saat mereka itu menyampaikan rasa cintanya kepada suaminya, mereka menyebut uhibbuka warrahman hubba Quraisyin li Utsman. Aku mencintaimu wahai suamiku, dan aku juga mencintai Allah yang Maha Rahman sebagaimana orang Quraisy cinta kepada Utsman. Jadi standar cintanya mereka itu disamakan dengan cintanya orang Quraisy kepada Utsman, sampai begitu. Ya, sampai begitu. Saking cintanya mereka kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi Sayyidina Utsman ibnu Affan itu rajulun mahbub, seseorang yang sangat disukai. Seseorang yang sangat disukai. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW memanggil Utsman ibnu Affan dan kemudian menikahkan beliau dengan Ruqayyah. Ya. Menikahkan beliau dengan Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah, karena dia anak seorang Rasul SAW, tentu sangat cantik, ya. Dan Utsman pun adalah laki-laki yang tampan. Pada saat itu, waktu haflah pernikahan, berkomentarlah para sahabat pada saat itu. Apa komentar mereka? Ahsanu zaujaini ra'ahuma insanu, Ruqayyatun wa zaujuha Utsmanu. Ya, ahsanu zaujain, pasangan yang paling serasi, pasangan yang paling ideal, yang paling cakep, begitu ya. Ro'ahuma, yang kami pernah melihatnya mereka berdua. Insanu, di antara kalangan manusia. Ya. Siapa? Ruqayyatun, Ruqayyah, wa zaujuha Utsmanu, dan suaminya Utsman. Jadi memang pasangan yang sangat klop. Ya. Nabi SAW pada saat menikahkan Ruqayyah dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau berpesan kepada Ruqayyah. Apa katanya? Ya Ruqayyah, ahsini ila Abi Abdillah. Wahai Ruqayyah, bersikap baiklah engkau kepada Abu Abdillah. Jadi dikatakan Abu Abdillah berarti Utsman pernah punya anak namanya Abdullah. Artinya Utsman pernah punya istri, begitu. Fa innahu aqrabun nasi min ashabi bi khuluqan. Kenapa? Karena Utsman ibnu Affan ini adalah manusia yang paling dekat denganku dari kalangan sahabatku secara akhlak. Memang akhlaknya Sayyidina Utsman ibnu Affan ini luar biasa.
Luar biasa. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Pada saat Rasulullah SAW berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pintunya diketuk. Rasulullah kalau berada di rumah Ibunda Aisyah tentu santai-santai, duduk dan kemudian tersingkap betisnya. Diketuk pintu. Siapa? Abu Bakar, katanya. Dibukakan sama Aisyah. Masuklah dia, Abu Bakar. Karena bapaknya Aisyah di situ, ya. Dan Rasulullah SAW tidak merubah posisi duduknya, tetap tersingkap betisnya begitu, nggak ada masalah. Lalu kemudian diketuk pintu. Siapa? Umar, katanya. Nah, Aisyah masuk ke biliknya. Dibukakan pintu, Umar masuk. Ya, Umar masuk. Kemudian Rasulullah SAW pun tidak merubah posisi duduknya, tetap tersingkap, begitu. Santai aja dia. Tapi begitu kemudian pintu diketuk, siapa? Uthman, katanya. Rasulullah SAW pun merubah posisi duduknya. Beliau duduk dengan cara yang sangat sopan. Baru pintu dibuka, Uthman masuk. Aisyah merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau tanya, ya Rasulullah, Abu Bakar ayah saya masuk, kamu santai aja tidak merubah posisi. Begitu saja, duduk seenaknya, selonjor kelihatan betisnya, pada ada masalah. Umar masuk radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula. Tapi mengapa begitu Uthman ibnu Affan masuk, engkau rubah posisi dudukmu? Apa istimewanya Uthman ini? Engkau duduk dengan sangat sopan. Apa kata Rasulullah SAW? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bukankah aku harus merasa malu kepada seorang laki-laki yang para malaikat pun malu sama dia? Allahu Akbar. Jadi malaikat ini malu sama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena memang beliau adalah laki-laki yang sangat pemalu. Malaikat kita tahu, ada malaikat yang dengan satu kibasan sayapnya menghancurkan satu kaum. Ada yang satu yang hanya dengan satu gerakannya aja menghancurkan sekian banyak manusia. Ada malaikat-malaikat rahmat, ada malaikat-malaikat yang diberi tugas macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang menjadi pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu malu sama Uthman ibn Affan radhiyallahu. Bayangkan. Dan sungguh Uthman ibn Affan adalah laki-laki yang sangat pemalu, sehingga diriwayatkan bahwa beliau tidak pernah mandi dengan mencopot sarungnya. Tidak pernah. Mandi pun pakai sarung. Saking pemalunya. Ketika ditanya, kenapa kamu mandi tidak ada orang, barang tertutup. Kata dia, innallaha yanzuru ilayya. Sesungguhnya Allah melihat sama kita kan. Allah Maha melihat, dan Allah melihat kita. Dan saya malu dilihat oleh Allah dalam keadaan telanjang. Coba bayangkan betapa sopannya ini Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, sampai malaikat pun malu sama beliau. Ya. Nah, orang yang seperti ini kemudian berakhir dengan sangat tragis, ya, dibunuh oleh orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah yang kemudian menjadi orang Syiah, Sabaiyun. Nanti di akhir kita sampaikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu ummati hayaan Uthman." Asyaddu ummati hayaan Uthman. Orang yang paling pemalu
dari kalangan umatku adalah Utsman. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair. Dan kita tahu sifat malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mempunyai rasa malu? Dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang kemudian bisa menjaga diri kita untuk tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Karena perasaan malu, di saat seseorang malu untuk melakukan satu hal yang dia yakini bahwa pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat dia, dan Allah tahu apa yang dilakukan, bahkan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati, maka tentu orang itu akan menghindar dari kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Coba kita lihat orang-orang yang tidak punya rasa malu itu, apa yang dia lakukan. Ya. Kalau dia tidak malu, dia akan bicara seenaknya, berteriak-teriak tanpa akhlak. Kalau dia tidak malu, dia akan berbuat semaunya. Kalau dia tidak malu, dia akan berpakaian semaunya dia. Ya, mau pakai rok mini, mau pakai apa, terserah. Karena dia tidak punya rasa malu. Ya. Kalau dia tidak malu, kalau dia tidak malu, tentu dia akan perlakukan orang tuanya dengan cara yang tidak baik. Nah, rasa malu itu adalah syu'batun minal iman. Satu bagian dari keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji Sayyidina Utsman ibnu Affan, terutama dalam urusan rasa malu. Beliau Utsman ibnu Affan berhijrah bersama Ruqayyah, istrinya. Pada saat Sayyidina Utsman ibnu Affan berada di Makkah, beliau juga disiksa, termasuk oleh pamannya. Pernah dia diikat oleh pamannya, ya, karena masuk Islam. Dan kemudian beliau berhijrah dengan perintah Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Ruqayyah, istrinya, ya, bersama Abu Salamah dan Ummu Salamah, ya. Beliau berhijrah ke Habasyah. Setelah itu kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Nah, pada saat beliau berhijrah ke Madinah itu, datanglah kemudian perintah untuk melakukan perang Badar. Ya, perang yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Berarti mereka sudah 2 tahun berada di Madinah, ya kan? Nah, Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, istri Utsman bin Affan radhiyallahu an, dalam kondisi sakit. Ya, tentu pada saat itu tidak seperti sekarang, yang bisa dibawa ke rumah sakit, dokter bisa dipanggil dan seterusnya. Ya, kondisinya sama sekali tidak sama, ya, berbeda dengan kondisi sekarang. Kalau sudah sakit, maka yang punya kewajiban untuk merawat adalah suaminya. Dan Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Utsman bin Affan untuk tidak ikut perang Badar. Padahal keinginannya ikut. Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang Badar. Jangan. Kamu harus jaga istrimu, Ruqayyah, karena memang kondisinya sangat berat. Dan benar, beberapa waktu setelah kejadian perang Badar itu, Ruqayyah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Utsman bin Affan tetap dianggap ikut perang Badar.
oleh Rasulullah SAW dikategorikan mereka yang ikut perang Badar, dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan pahala bersama-sama mereka dalam perang Badar. Bahkan Rasulullah SAW pun melepaskan panahnya, kemudian beliau berucap sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya panah ini adalah untuk Utsman. Bayangkan begitu cintanya baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Utsman. Bahkan pada saat mereka pulang dari perang Badar dengan membawa tawanan dan harta rampasan perang ghanimah, ya, Utsman ibnu Affan pun mendapatkan bagian dari ghanimah itu. Artinya dia termasuk di antara yang terdaftar sebagai ikut perang Badar, walaupun dia di rumah menjaga istrinya atas perintah Rasulullah SAW. Ya. Tetapi tentu saja bukanlah orang munafik kalau kemudian mereka mendiamkan saja hal itu terjadi. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, radhiyallahu anhu, dalam sahihnya, ya, Imam Bukhari, anna rajulan hajjal baita, ada seseorang yang berhaji, ya. Satu waktu ada orang yang berhaji. Faro'a qauman julusan, maka dia melihat satu kaum sedang duduk. Faqala ma hiyal qaum, lalu orang ini tanya, ngapain ini orang-orang lagi duduk ngerumunin satu orang? Qalu Quraisy. Lalu orang mengatakan sama dia, orang ini kelompoknya orang Quraisy. Ya. Qala wa man asy-syaikhu fihim. Lalu dia tanya, siapa syekhnya yang memimpin orang-orang Quraisy berhaji pada saat itu, siapa? Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah, anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Fa'atahu. Lalu orang ini datang. Faqala lah. Lalu dia tanya, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, inni sa'iluka fahaddithni. Saya mau tanya sama kamu, tolong kamu jawab. Hal ta'lam anna Utsman farra yauma Uhud? Tahukah engkau bahwa Utsman bin Affan itu lari dari perang Uhud? Bahwa Utsman bin Affan ini termasuk orang yang lari dari perang Uhud. Ya, padahal al-firaru minaz zahaf, lari dari pertempuran adalah termasuk bagian dari dosa besar, ya, minal kabair. Ya. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, na'am. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ya. Ya. Lalu dia bertanya lagi, qala hal ta'lam, ya, apakah engkau tahu annahu taghayyaba an badrin falam yashhadhu? Apakah engkau tahu bahwa Utsman ibnu Affan ini absen, enggak hadir perang Badar? Ya, faqala na'am. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Qala hal ta'lam annahu ghayyaba an bai'atir ridwan? Tahukah engkau bahwa Utsman ibnu Affan juga pernah absen pada saat bai'atur ridwan? Walam yashhad, dan dia tidak hadir. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu na'am. Lalu Ibnu Umar mengatakan, iya. Faqala al-Misri, lalu berkatalah orang Mesir tadi ini, nampaknya dari Mesir dia yang bertanya. Allahu akbar, senang dia. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu Ibnu Umar mengatakan, ta'ala huna ubayyinu lak, sini kamu, saya jelaskan. Ya. Amma firaruhu yauma Uhudin, sesungguhnya tidak hadirnya dia atau larinya dia dari perang Uhud. Fa inni asyhadu anna Allah 'afa anhu wa ghafara lah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Allah telah memaafkan dan mengampuni semua yang pada saat itu, pada saat perang Uhud itu lari.
Karena memang pada pukulan yang kedua di perang Uhud, ya, di saat Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya itu menyerang balik tentaranya yang sedang mengumpulkan rampasan perang, lupa dengan perintah Rasulullah, turun mereka pasukan memanah yang diperintahkan 70 orang itu di atas bukit memanah itu kan turun karena melihat orang-orang muslim pada saat itu sudah terasa menang perang. Pasti ini pada ngumpulin harta rampasan perang, turunlah mereka, lupa dengan perintah Rasulullah SAW. Ya kan? Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir dengan 200 tentara berkuda melihat kesempatan itu lalu menyerang balik, ya, menduduki posisi di atas Jabal Rumat, ya. Kemudian mulai memanahi dari atas. Lalu kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin, berlarian ke sana sini semuanya pada saat itu seperti itu. Tetapi kondisi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan, dimaafkan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 155? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang tawallaw, yang berlari ke belakang, minkum, di antara kalian, yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan besar, pasukan orang muslim sama orang kafir di hari Uhud. Innamastazallahumush syaitan, pada saat itu mereka sesungguhnya digelincirkan oleh syaitan, bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu lupa pada perintah Rasulullah SAW untuk tetap di atas bukit menjaga, menjadi pasukan pemanah. Mereka turun, ya. Walaqad afallahu anhum. Nah, ini jelas. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Karena memang kondisinya berat. Yang dihadapi 3.000 pasukan lebih. Tidak sedikit, ya. Karena itu afallahu anhum, Allah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Bijaksana. Jadi jelas jawaban dari Ibnu Umar radhiyallahu an dengan mengatakan asyhadu annallaha afa anhu wa ghafaralah. Saya bersaksi bahwa Allah sudah memaafkan dan mengampuni mereka. Siapapun pada saat itu yang kocar-kacir di barisan perang Uhud, semuanya sudah dimaafkan oleh Allah. Apakah kamu tidak mau kemudian memahami kondisi ini? Allah aja memaafkan kok. Nah, begitu. Wa amma taghayyubuhu yauma badrin. Adapun absennya Utsman bin Affan gak ikut perang Badar, fa innahu kanat tahtahu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu Ruqayyah wa kanat maridah. Adalah pada saat itu beliau sedang mengemban tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, mengobati istrinya Ruqayyah yang dia itu adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pada saat itu bersabda padanya, innalaka ajra rajulin syahida badran wa sahamahu. Sesungguhnya engkau, bagimu pahala sebagaimana seseorang sahabat yang ikut berangkat perang Badar dan sudah dapat sahamnya perang Badar. Jadi tidak dianggap absen, ya. Tidak dianggap absen, ya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi man amarahu an yatakhallafa an Badr. Itu karena beliau Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan Utsman untuk tidak ikut perang Badar, jaga putrinya, jaga istrinya Utsman, ya. Dan kemudian dibuktikan oleh Rasulullah SAW dengan memanah seorang kafir Quraisy. Dia sambil kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, au kama qala, Allahumma inna hadza li Utsman. Lalu beliau melepas panahnya. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah
panah yang dilepas Utsman. Seakan-akan Utsman ikut perang Badar itu. Jadi ini istimewanya Utsman bin Affan. Nah, terus pertanyaan ketiga, fitnah ketiga yang dilancarkan seorang Mesir ini dijawab oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan wa amma takhayyubuhu an bai'atir ridwan, dan adalah tidak hadirnya beliau pada bai'atur ridwan, pada perjanjian di bawah pohon Ridwan. Falau kana rajulun a'azza min Utsman bi batni Makkah, kalau seandainya ada orang yang lebih utama dari Utsman bi batni Makkah, untuk dikirim ke Makkah, ya, la ba'athahu makana, ya, maka akan dikirimlah dia sebagai ganti daripada Utsman. Wa kanat bai'atur ridwan ba'da dhihabi Utsman ila Makkah. Dan bai'atur ridwan terjadi setelah dikirimnya Utsman ke Makkah. Bahkan terjadinya bai'atur ridwan adalah karena sebab Utsman. Karena sebab Utsman, ya. Ya. Dan pada saat bai'atur ridwan terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hadhihi yadu Utsman, sambil memegang tangannya. Ini adalah tangan Utsman, sambil memegang tangannya begitu. Jadi seakan-akan bahwa Utsman ikut di bai'atur ridwan itu. Dan bai'atur ridwan itu terjadi karena mereka mendengar Utsman bin Affan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk menjadi utusan menyampaikan kepada orang-orang Makkah bahwa mereka datang itu niatnya adalah untuk umroh. Mereka datang dengan pakaian ihram, tidak untuk perang. Itu malah ditahan oleh mereka orang-orang Quraisy, ya, di Hudaybiyah situ ditahan. Sehingga akhirnya mereka melakukan perjanjian untuk sehidup semati bersama Utsman. Karena mereka mendengar berita bahwa Utsman ini meninggal, dibunuh sama orang kafir Quraisy. Jadi ini perjanjian hidup sehidup semati bersama Utsman. Lah ini perjanjian untuk Utsman kok. Bahkan Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa Utsman hadir pada perjanjian itu, beliau kemudian mengambil tangannya, kemudian beliau mengatakan atau bersabda, hadhihi yadu Utsman, ya. Wa daraba Rasulullah SAW ala yadi. Ini tangannya Utsman. Jadi di antara mereka yang sudah berbaiat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan ini tangannya Utsman. Ya, saking cintanya sama Utsman. Lalu kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an menghardik orang tadi dan kemudian mengatakan izhab bihal an ma'ak. Wis, kamu nyingkring, pergi kamu sekarang. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu dipahami bahwa sesungguhnya berangkatnya Utsman ibnu Affan atau dikirimnya Utsman ibnu Affan itu ada sebabnya, ya. Ada sebabnya, ya. Sebabnya adalah bahwa Utsman ibnu Affan adalah orang yang paling tepat untuk itu. Paling tepat. Tidak ada orang lain yang lebih tepat dari Utsman, ya. Oleh karena itu, dialah yang dikirim ke sana. Karena Utsman adalah orang yang dicintai oleh orang-orang Quraisy, ya. Ada seseorang yang sebelumnya diberangkatkan, ya, yang sebelumnya diberangkatkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian orang itu dibunuh, gitu ya. Tapi kemudian dia dibunuh. Oleh karena itu, Rasulullah mengirim orang lain. Yang akan dikirim adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang keras. Dan orang Quraisy tahu bagaimana kerasnya saya, dan tahu permusuhan saya dengan mereka, orang-orang kafir Quraisy.
Kalau saya yang dikirim, ceritanya akan lain. Ini utusan yang dikirim harus orang yang diterima oleh mereka. Nanti yang terjadi saya bunuh-bunuhan, saya tidak takut, katanya Sayyidina Umar. Tetapi tujuan kita tidak akan sampai nanti. Maukah aku beri satu usulan? Siapa yang paling tepat untuk berangkat? Ialah Uthman. Lalu dikirimlah Uthman. Dan benar, begitu Uthman sampai, dia bertemu dengan seseorang namanya Aban ibnu Umayyah, atau siapa lupa saya namanya, dari Bani Umayyah juga. Dan kemudian disambut oleh mereka. Apa niatmu datang kemari? Kami datang semua niat umroh. Loh, kalau kamu yang datang, kamu yang tawaf, tawaf, silakan. Kami tidak akan menghalangimu untuk tawaf, silakan. Kamu diperbolehkan. Tapi mereka dan Rasulmu tidak boleh. Tidak mau, bismillah. Demi Allah, aku tidak akan bertawaf sebelum Rasulullah SAW tawaf. Nah, pada saat itulah kemudian Uthman ibn Affan ditahan oleh mereka. Tidak tidak disakiti, tapi dijamu. Hanya memang ditahan, tidak segera balik. Nah, itulah kemudian timbul satu berita bahwa Uthman ibn Affan terbunuh. Setelah berita sampai sama Rasulullah SAW, maka berkumpullah Rasulullah dan para sahabatnya berjanji untuk setia bersama Uthman ibn Affan sampai mati. Kita siap perang, katanya. Begitu. Nah, kemudian Uthman ibn Affan kembali dalam keadaan selamat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, maka tidak akan habis kebaikan-kebaikan yang bisa kita ceritakan, karena luar biasa sekali. Pada saat perang Tabuk, perang yang terkenal dengan Jaisyul Usrah, ya, Jaisyul Usrah itu artinya apa? Tentara dalam kondisi sulit. Kalau Usrah yaitu sulit, masa paceklik, tidak ada makanan pada saat itu, ya, kesulitan banyak hal. Uthman ibnu Affan radhiyallahu an mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza li jaisyil usra falahul jannah," atau kama qala SAW. Barang siapa yang mempersiapkan untuk perbekalan Jaisyul Usra, untuk perang Tabuk ini, maka baginya surga. Datang Sayyidina Uthman dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta ini adalah unta yang mau berangkat menuju Syam. Bisa dibayangkan mereka bawa apa saja ke Syam, full. Dibelokkan sama Sayyidina Uthman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Begitu mendengar kabar itu, sudah gak sido atau tidak jadi dagang. Semua barang dagangannya diserahkan sama Rasulullah. 100 ekor unta. Rasulullah tersenyum. Beliau menyebut lagi, "Man jahaza jaisyal usra falahul jannah." Datang lagi 100 lagi ekor unta. Terus begitu 100 sampai 940 ekor unta dengan semuanya. Ada gandum, ada minyak zaitun, ada tameng, ada pedang, ada perisai, sak macam itu. Di saat dimana kondisi sulit itu, apakah cukup itu? Tidak. Dia datang kembali dengan 60 ekor kuda perang dengan perbekalannya, ya. Karena pada saat itu perang Tabuk membutuhkan 30.000 tentara dari banyak tempat, dari Badiah, dari Badawi itu, di mana mereka nggak punya apa-apa. Kita ingat begitu Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk itu, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya, Umar ibn Khattab menyerahkan separuh hartanya,
Abdurrahman ibnu Auf menyerahkan separuh hartanya, semua. Ya, dengan caranya masing-masing. Ada yang menyerahkan satu ikat kurma karena punyanya cuma itu. Semua punya andil untuk berinfak. Termasuk Utsman ibnu Affan dengan infak terbanyaknya. Gak ada yang ngalahin sudah Utsman bin Affan. Ya, setelah itu apakah dia puas? Tidak. Dia datang lagi dengan 800 uqayyah emas. Ya, satu uqayyah itu gitu. Banyak. Sak kempu, 800 kempu emas diserahkan sama Rasulullah SAW. Dan kemudian apa? Cukup itu tidak? 100.000 dirham emas kemudian diserahkan di tangan Rasulullah SAW. Iya, kayak sampai Rasulullah SAW itu membalik-balik emas di pangkuannya itu, saking nggak pernahnya beliau melihat begitu banyak uang emas. Saking gembiranya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Ma darra Utsman, tidak ada yang bisa membahayakan Utsman, nggak ada dosa bagi Utsman setelah hari ini. Selesai sudah. Utsman diampuni setelah hari ini. Selesai sudah. Mau ngapain aja Utsman, dia terbebas dari neraka. Ma darra Utsman ba'da ma fa'ala ba'dal yaum. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, ya, seperti satu tumbuhan, ya, atau satu benih, ambatat, yang tumbuh sab'a sanabil, kemudian tumbuh 7 ranting atau 7 dahan, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, pada setiap rantingnya itu ada 100 buah, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menambah lagi apa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pulang dari Tabuk, ontanya masih banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rudduha ila Utsman." Kembalikan itu onta-onta yang pernah dikasihkan Utsman sama Utsman, kan sudah selesai nih perangnya. Tapi Utsman menolak. Dia tetap tidak mau menerima sesuatu yang sudah dia infakkan. Karena dia tidak mau hal yang sudah dia sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk diambil kembali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini memang Allah berikan rezeki yang luar biasa, sehingga beliau adalah orang yang mensodakohkan, atau setiap Jumat yang dia lakukan adalah memerdekakan budak, dan kemudian memerdekakan budak yang dia beli dari orang. Budaknya dia merdekakan, budak yang dari orang dia beli, dia merdekakan. Jadi seminggu sekali atau satu Jumat, setiap Jumat dia memerdekakan 2 orang budak. Nah, ini luar biasa, ya. Kalau kita, apa infak kita setiap Jumat? Coba kita tanyakan, apa infak kita setiap Jumat? Ya, harusnya, ya, ada di antara kita yang berpikir misalnya setiap Jumat punya beberapa nasi bungkus yang kita berikan kepada fuqara dan masakin. Setiap Jumat kita memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti yang dilakukan Utsman bin Affan. Dan sungguh sulit kita untuk bisa menyamai Utsman bin Affan. Sulit sekali. Beliaulah yang terkenal dengan membeli surga 2 kali. Yang pertama adalah peristiwa perang Tabuk, yang kedua adalah sumur rumah.
Kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa membeli sumur rumah, maka baginya surga. Uthman membeli sumur rumah itu dan kemudian menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernah pada satu ketika di masa yang sangat paceklik seperti waktu perang Tabuk itu, ya, Uthman ibnu Affan datang dengan kafilah dagangnya dari Syam. Dia datang dengan membawa sembako, kalau bahasa kita itu sembako yang banyak sekali. Pedagang-pedagang Quraisy, pedagang-pedagang Madinah datang sama dia. Kemudian menawar, ya Uthman, jangan diturunkan itu barangmu. Saya akan membayarnya 2 kali lipat. Uthman gak mau. Yang lain mengatakan saya akan membayarnya 3 kali lipat. Uthman gak mau. Yang lain mengatakan saya akan membayarnya 4 kali lipat. Saya tidak mau. Dia mengatakan, adakah di antara kalian yang berani membayar 10 kali lipat? Gak ada. Ya, itu harga yang gila, tidak masuk akal. Kata Uthman, ada. Saya punya pembelinya. Siapa pembelinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa seseorang yang menginfakkan hartanya, maka Allah akan memberikan bi asyri amsalihha, 10 kali lipatnya. Dan aku telah menjualnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, monggo orang-orang datang semua. Ini harta ini diambil semuanya. Silakan. Jadi dia apa? Dibagikan habis. Itulah Uthman. Itulah Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu adalah juga seseorang yang sangat mencintai Al-Qur'an. Ya. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Al-Qur'an. Beliau pernah sholat malam dengan 1 kali khatam. Sholat malam dengan 1 kali khatam. Beliau pernah witir dengan 1 kali khatam. Nah, coba dibayangkan, 30 juz dibaca 3 rakaat. Ya Allah, 10 rakaat. 10 juz. Jadi setiap rakaat 10 juz. Allahu Akbar. Ya, itulah Uthman ibn Affan. Ya, seperti apa sholatnya? Oleh karena itulah, ya, beliau adalah orang yang tidak pernah merepotkan budak-budaknya. Beliau mengambil sendiri, ya, air wudhu untuk kemudian melakukan salat malam yang tidak pernah dia tinggalkan. Dan mengambil air wudhu bukan seperti di kita ada pep, ya. Di zaman itu tentu dia harus berjalan menuju ke sumur untuk mengambil air. Yang setiap orang mesti menyuruh siapa? Pembantu-pembantunya dan budak-budaknya. Pada saat ditanya, kenapa kamu enggak suruh budak-budakmu banyak? Mereka adalah orang yang kau miliki. Kamu mau ngapain terserah. Uthman ibn Affan mengatakan tidak. Sesungguhnya malam buat mereka adalah waktu untuk istirahat. Biarkan mereka beristirahat. Kalau kita, apa yang kita lakukan kepada pembantu-pembantu kita? Coba kita renungkan. Adakah di antara kita mungkin yang memberi makan pembantu kita seperti apa yang kita makan? Atau barangkali memberi makan pembantu kita sisa dari yang kita makan. Mereka pembantu loh ya, bukan budak. Bukan budak. Kalau budak diperlakukan seperti apa, terserah. Budak itu kalau dibunuh oleh tuannya, itu nggak ada hukum. Budak telah dibeli dirinya itu, mau diapain terserah. Tapi bagaimana Uthman ibnu Affan bersikap dan berakhlak? Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan sama pembantu-pembantu kita? Padahal hanya sekedar kita beli keringatnya saja.
Ya. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya ayat itu turun untuk Utsman. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Adapun dia orang-orang yang khusyuk, yang taat kepada Allah, sujud dan berdiri di waktu malam, yahdharul akhirah, merasa takut dengan akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan berharap rahmat Allah Tuhannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang memahami ilmu dengan orang yang tidak memahami ilmu itu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mau berfikir itu adalah mereka yang disebut ulul albab. Kata Ibnu Umar, ayat ini sungguh turun untuk Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman menasihati kita tentang Al-Qur'an. Apa kata Utsman? Wallahi law tahurat qulubana ma syabi'na min kitabillah. Demi Allah, kalau seandainya hati kita ini bersih, ya, suci, maka kita tidak akan pernah puas terus-menerus membaca, mentelaah, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an, kitabullah. Sedangkan kita sekarang, kondisi kita barangkali waliyadzubillah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tercantum dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasul, dan berkatalah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjauh meninggalkan Al-Qur'an. Meninggalkan Al-Qur'an, hajrul Qur'an itu apa? Hajrut tilawah, tidak banyak dibaca Al-Qur'an. Disimpan saja sampai berdebu. Hajrut tadabbur, tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentelaah isi daripada Al-Qur'an sebagai sumber ilmu. Ya, bahkan hajrul hifdz, ya, jarang di antara kita yang kemudian menghafalkannya. Kemudian hajrul amal, menjauhi atau tidak melakukan beramal dengan Al-Qur'an. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Utsman Ibnu Affan kemudian datang salah seorang, yaitu Hudzaifah Ibnu Yaman. Beliau datang kepada Utsman Ibnu Affan menyampaikan, wahai Utsman, sesungguhnya kondisi saat ini orang-orang itu telah berselisih dalam hal cara membaca Al-Qur'an. Ikhtalafal qurra, ya, telah berselisih mereka orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dalam cara membaca Al-Qur'an, kata Hudzaifah bin Yaman. Dan ini adalah satu hal yang membahayakan. Saya khawatir Al-Qur'an ini nanti akan berbeda satu dengan yang lain. Terjadi tahrif, ya, terjadi perubahan-perubahan, sebagaimana terjadinya perubahan pada kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Utsman bin Affan mengumpulkan semua sahabat. Lalu dilanjutkanlah satu hal yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu jam'ul Qur'an, mengumpulkan semua Al-Qur'an dalam satu mushaf.
Lalu beliau melakukan apa yang kemudian kita kenal dengan tadwinul Quran. Menuliskan Al-Quran di dalam mushaf. Ketahuilah bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah min katibil wahyi. Salah satu di antara penulis Al-Quran ya Rasulullah SAW, penulis wahyu. Begitu wahyu turun, ditulis oleh Sayyidina Utsman. Dan beliau diberi hak oleh Rasulullah SAW untuk melakukan hal itu. Selain juga Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi keluarganya semuanya. Nah, lalu Sayyidina Utsman ibnu Affan mengumpulkan beberapa sahabat dan sepakatlah mereka bahwa Al-Quran harus dituliskan dalam satu mushaf yang disepakati oleh semuanya. Lalu ditunjuklah 4 orang. Zaid ibnu Thabit, orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq melakukan jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran pada saat itu. Karena itu adalah Zaid ibnu Thabit adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran pada saat itu. Kemudian yang kedua Abdurrahman ibnu Al-Harith ibnu Hisham. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma bin Abi Bakar. Dan yang keempat Sa'id ibnu Al-As. Yang 3 pertama adalah orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Dan yang terakhir adalah orang Madinah, orang Ansor. Mereka pun mulai menuliskan Al-Quran itu dalam mushaf. Ya, mengumpulkan semua qurra, semua orang-orang yang penghafal Al-Quran dari seluruh penjuru negeri. Semuanya setor kepada Zaid ibnu Thabit. Satu persatu semua datang. Sampai kemudian disepakatilah satu mushaf yang kemudian disamakan dengan mushaf yang dulu pernah disimpan di rumah Hafsah ibnu Umar atau bintu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah Muhammad SAW di zaman Jam'ul Quran saat Abu Bakar As-Siddiq masih hidup. Paham ya? Lalu ditulislah pada saat itu 7 mushaf. Ingat ya, ditulis pada saat itu berapa? 7 mushaf yang disepakati oleh semua sahabat yang masih hidup pada saat itu di zaman Utsman bin Affan. Lalu 7 mushaf itu dikirim. Ya. Kemudian mushaf-mushaf yang lain yang ditulis di kulit, yang ditulis di beberapa ayat, 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 1 surah, 2 surah, ditulis di sana, tulis di sini, dan kemudian tercerai-berai di banyak tempat, dikumpulkan jadi satu, dibakar supaya semuanya menyatu dalam satu kesepakatan mushaf yang itu adalah asli mushaf sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ditulislah 7 mushaf itu. Dikirim yang satu ke Mekah, yang satu dikirim ke Syam, yang satu dikirim ke Yaman, yang satu dikirim ke Basrah, yang satu dikirim ke Bahrain. Tinggal yang satu dikirim ke mana lagi? Mekah, Syam, Yaman, Basrah, Bahrain, Madinah. Ya. Tinggal satu mushaf dipegang oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ya. Dan pada zaman fitnah di mana itu juga telah disinyalir oleh Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Rasulullah SAW berada di atas bukit Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Bukit Uhud bergetar karena senang ada Nabi di atasnya. Lalu Rasulullah menghentakkan kakinya, "Uthbut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun, karena di atasmu ada seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa syahidan, dan 2 orang yang nantinya akan mati syahid. Siapa dia?
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dan Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Mereka semua yang ada di situ pada saat itu. Mereka berempat. Ya, sudah hampir selesai. Terakhir, pernah satu ketika Rasulullah SAW keluar ke sumur Aris namanya. Beliau berada di situ, ya, dijaga oleh seorang sahabat, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian datang Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Katanya. Ya, suruh dia masuk. Wa basyirhu bil jannah. Beri kabar gembira dia pasti masuk surga. Masuk Abu Bakar. Duduk bersama Rasulullah SAW di pinggir di bibir sumur Aris itu sambil kakinya di ude-ude di sumur situ. Kemudian datang Umar, begitu juga. Siapa itu? Umar. Silahkan dia masuk. Wa basyirhu bil jannah, kata Rasulullah. Dan beri dia kabar gembira tentang surga. Masuk. Duduk di situ pula. Kemudian datang Sayyidina Uthman. Siapa itu? Uthman. Beri silahkan dia masuk. Wa basyirhu bil jannah ma'a balwa yusibuh. Berilah dia kabar gembira tentang pastinya dia masuk surga dengan cobaan berat yang akan menimpa dirinya. Dan benar, tentu kita tahu Sayyidina Umar ibn Khattab terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih, ya, yang ditawafi sama orang Syiah kuburannya di Madian. Dan Sayyidina Uthman ibn Affan meninggal karena dikepung oleh pemberontak mereka, orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah, orang yang menciptakan agama Syiah itu, ya. Dan kemudian pada saat itu beliau sedang berpuasa, ya, sedang membaca Al-Quran di tanggal 18 Dzulhijjah, ya, pada saat itu, di masa di mana beliau dikepung tidak boleh keluar, bahkan beliau tidak boleh minum dari air sumur yang beliau infakkan itu. Minum airnya saja tidak boleh. Sampai Rasulullah SAW kemudian datang di mimpinya. Dia mengatakan, wahai Uthman, bergembiralah engkau bahwa engkau akan berbuka bersama kami, katanya. Engkau akan berbuka bersama kami malam ini. Benar, mereka datang. Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh, ya, dipotong tangannya, ya, terciprat ke mushaf yang senantiasa dibaca itu, ya, dan kemudian sampai cipratan darahnya itu di ayat Allah, wasayakfikahumullah, wasayakfikahumullah. Maka cukup bagimu Allah, wahai Uthman, untuk memberi hukuman kepada mereka. Itu ayatnya, wasayakfikahumullah. Ya, seingat saya Al-Quran dengan tetesan darah Sayyidina Uthman ibn Affan itu masih ada sekarang di istana Topkapi di Turki. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan semua sahabat-sahabatnya al-mubasysyirin bil jannah, karena kita semua mencintai mereka dan kita semua berharap berkumpul bersama mereka di surga. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang disampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua dan menambah kecintaan dan ma'rifah kita kepada sirah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.